Halo sobat bisnis, udah profit berapa juta hari ini? Semoga yang udah punya usaha, usahanya tambah lancar, bisa buka cabang, dan untuk yang baru mau mulai usaha, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin. Di kelas kali ini kita akan membahas soal jualan online nih sob. Jadi buat kalian yang punya rencana mau buka toko online atau mau berjualan online, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like jika videonya bermanfaat dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga butuh informasi ini nih sob. Di era digital saat ini, banyak orang mencari tahu bagaimana cara jualan online untuk pemula agar bisa bersaing dengan kompetitor. Karena banyak orang yang beralih belanja di toko online, tak heran kini membuka bisnis online menjadi salah satu cara paling efektif untuk memasarkan produk dan mencapai pasar yang lebih luas. Tahap awal memasuki dunia bisnis online mungkin terasa menantang, tapi dengan panduan yang tepat, kalian mungkin bisa membuka pintu menuju kesuksesan lewat bisnis online ini nih sob. Di video kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penting dalam cara jualan online. Jika kalian masih pemula dalam dunia bisnis online, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk mulai jualan online agar laris. Ada 10 cara jualan online untuk pemula. Yang pertama, menentukan jenis produk. Pertama-tama kalian perlu menentukan produk yang akan dijual. Sebenarnya langkah ini akan lebih mudah apabila sebelumnya kalian sudah memiliki toko dengan sistem offline. Jika mulai dari awal, maka terlebih dahulu tentukan jenis produk. Kemudian pastikan apakah kalian ingin menjual produk buatan sendiri atau mengambil dari pemasok atau supplier. Apabila memproduksi sendiri, maka kalian harus memperhatikan kualitas bahan bakunya nih sob. Namun jika mengambil dari pemasok atau supplier, pilihlah pemasok yang menawarkan harga rendah dengan kualitas yang baik agar keuntunganmu semakin maksimal. Tentukan pula nama brand yang akan digunakan serta unique selling point atau USP yang ingin kalian tonjolkan agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Unique point selling atau USP adalah faktor atau pertimbangan dari penjual sebagai alasan bahwa produk atau jasa mereka lebih baik dari kompetitor. Jadi secara garis besarnya produk kalian itu harus produk yang berbeda dari produk lain. Yang kedua, menyusun rencana bisnis. Cara jualan online untuk pemula berikutnya adalah menyusun rencana bisnis. Walaupun jualan secara online, namun kalian tetap harus menentukan rencana bisnis baik mungkin nih sob. Dalam menyusun rencana bisnis ini, kalian perlu mempertimbangkan seluruh hal yang bersangkutan dengan jalannya bisnis, mulai dari produksi, marketing, dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu menentukan target pasar. Tips jualan online agar laris berikutnya adalah menentukan target pasar yang tepat sesuai dengan produk yang kalian jual. Memiliki niche market agar memudahkan kalian dalam melakukan pemasaran. Niche market adalah bagian dari sebuah industri dengan target pasar dan konsumen yang lebih spesifik. Dari target pasar tersebut, kalian bisa menjual produk yang kalian jual. Cara ini sangat penting untuk dipertimbangkan saat ingin membangun bisnis di era sekarang, di mana persaingan semakin ketat dan luas. Menentukan target pasar yang lebih spesifik dapat membuatmu meraih keuntungan yang lebih besar dibandingkan harus terjun ke dalam target pasar yang luas. Contoh sederhana dari niche market adalah di dalam industri pakaian. Dalam industri tersebut, kamu bisa menemukan pakaian untuk anak-anak dan juga pakaian untuk orang dewasa. Dari situ sudah jelas bahwa ada yang menargetkan pakaian untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Kedua pasar tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda, mulai dari harga, gender, usia, dan lain-lain. Selain itu, niche market juga membuat produkmu jadi lebih mudah dijangkau karena kalian sudah menetapkan pasar yang lebih sempit. Yang keempat, memilih platform untuk jualan. Dalam cara jualan online untuk pemula yang tak boleh dilewatkan adalah menentukan platform untuk jualan. Kini sudah tersedia banyak marketplace yang bisa kalian pilih. Ada Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop yang sekarang bekerja sama dengan Tokopedia dan masih banyak lagi. Kalian bisa fokus pada salah satunya atau bisa juga membuka toko di beberapa marketplace tadi. Selain marketplace, kalian pun bisa memanfaatkan media sosial untuk menjual serta mempromosikan produk jualanmu. Yang kelima, menentukan harga jual. Cara jualan online untuk pemula berikutnya adalah menentukan harga jual. Biasanya, kalian perlu menyesuaikan dengan masing-masing platform marketplace. Pasalnya, setiap marketplace memiliki biaya layanan atau potongan harga yang berbeda-beda. Jadi, tetapkan harga dengan tepat agar kalian tetap untung maksimal. Pastikan harga yang kalian buat tidak jauh lebih mahal dari harga pasaran agar jualan kalian laris. Namun, tetap perhatikan kualitasnya ya sob. Yang keenam, memikirkan strategi konten marketing. Hal penting selanjutnya dalam cara jualan online untuk pemula adalah menyusun strategi konten marketing. Inilah kunci kesuksesan bisnis online.
Membuat konten marketing yang menarik akan membuat produkmu lebih dikenal oleh target pasar yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Kalian bisa membuat strategi konten marketing sendiri atau konsultasi dengan konsultan konten marketing. Intinya, buat konten marketing bisnismu semenarik mungkin agar viral. Yang ketujuh, promosi dan diskon. Adanya promosi dan diskon dapat memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembelian customer. Jika ingin jualan kalian laris, maka kalian bisa memberikan promo atau diskon, misalnya gratis ongkir dengan minimal pembelian, penurunan harga pada periode tertentu, atau kupon cashback. 8. Memanfaatkan ads media sosial. Iklan di media sosial bisa memberikan dampak yang besar pada bisnis online milikmu. Jadi, jangan sia-siakan fitur ads yang tersedia di Instagram, Facebook, TikTok, atau Google Ads. Jika kalian sudah menentukan konten marketing yang tepat, maka saatnya kalian mempromosikannya di ads media sosial. Ads media sosial biasanya akan menargetkan orang-orang yang memiliki minat atau ketertarikan dengan produk yang kalian tawarkan. Jadi, bisnismu akan lebih mudah menjangkau target pasar yang kalian buat. Melakukan evaluasi berdasarkan review pembeli. Marketplace biasanya menyediakan kolom tersendiri bagi pembeli untuk memberikan review terkait produk yang kalian jual. Nah, kalian bisa memanfaatkan review dari pembeli untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kelebihan bisnismu. Jadi, jangan lupa untuk mengecek review pelanggan secara rutin ya sob. Yang terakhir adalah kelola keuangan dengan baik. Terakhir, cara jualan online bagi pemula yang tidak boleh terlewatkan adalah soal keuangan. Pastikan kalian mengelola keuangan bisnis dengan baik karena keuangan sangat penting untuk perkembangan bisnis ke depannya. Agar lebih rapi dan rinci, buatlah laporan keuangan jualan online secara lengkap. Berapa pendapatan, pengeluaran, dan berbagai perhitungan lainnya. Kelola juga setiap nota yang ada di setiap transaksi agar laporan keuangan semakin lengkap. Tips mengatur keuangan bisnis online. Yang pertama, memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Penting untuk memisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Dengan begitu, kalian bisa memantau secara pasti berapa keuntungan yang kalian peroleh. Yang kedua, menyiapkan dana darurat. Kemudian, menyiapkan dana darurat baik bagi bisnis dan kebutuhan pribadi juga tak kalah penting loh sob. Kalian bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan bisnis sebagai tabungan dana darurat. Ingat, jangan mencampurkannya dengan uang milik pribadi. Yang ketiga, prepare for the worst. Dalam hal ini, prepare for the worst artinya memiliki backup keuangan baik dalam bentuk asuransi maupun dana darurat. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, jadi tidak ada salahnya untuk menyiapkan backup dari jauh-jauh hari. Nah, itu tadi 10 cara jualan online untuk pemula yang bisa kalian terapkan saat memulai bisnis online. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya sob. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Odi mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.